Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kuliah tentang topik penyembuhan luka. Kuliah ini saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint, yaitu teknik penyembuhan luka di masa kini dan masa mendatang. Saya Basuki Supatono, saya dokter bedah ortopedi yang bekerja di Rumah Sakit Jakarta Islamic Hospital, sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan juga relawan Bulan Sabit Merah Indonesia. Saya ucapkan selamat salam sejahtera buat kita semua dan turut prihatin karena sekarang kita berada di dalam pandemi global COVID-19, tetapi kita juga wajib menjaga kehidupan manusia seperti yang diperintahkan Allah SWT di surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min adli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadan fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Barang siapa yang menjaga kehidupan umat manusia, maka sesungguhnya barang siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka sesungguhnya dia menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Jadi dalam kondisi COVID ini kita menghadapi wabah COVID, tetapi juga pasien-pasien yang rutin juga tetap harus kita tangani. Misalnya yang mengalami luka yang harus dirawat dan sebagainya. Tentu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di dalam pengendalian pencegahan infeksi wabah COVID. Ini gambar ketika saya presentasi di Perancis terkait tentang teknologi untuk penyembuhan luka diabetes. 3 tahun yang silam pada tahun 2017. Dan, nanti kita akan bicara beberapa topik, sudah ada PowerPoint-nya bisa dibaca. Saya akan mulai langsung dengan apa yang dimaksud dengan pengertian luka. Luka adalah cedera pada jaringan tubuh manusia yang disebabkan oleh faktor fisik. Yang faktor non fisik atau psikis tentu bukan bagian saya. Nah, itu ditandai dengan adanya terputusnya atau interruption jaringan tersebut. Misalnya lukanya menjadi robek, otot menjadi robek, atau pembuluh darah terputus dan sebagainya. Ini kita bisa lihat contoh luka, terlihat epidermis, dermisnya robek, jaringan lemaknya, kemudian dasarnya terlihat otot. Luka dapat dibedakan berdasarkan tipenya, luka akut, luka kronik, dan luka bakar. Kita akan bicara tentang luka akut dan kronik. Luka akut misalnya karena sayatan pisau terlihat seperti tadi, tapi kalau ini infeksi tidak sembuh-sembuh maka menjadi luka kronik seperti ini. Itu juga luka bakar yang khas terjadi peningkatan tekanan kompartemen sehingga terlihat bule di sini. Sebelum kita bicara tentang penyembuhan luka, kita juga harus memperhatikan struktur anatomi daripada jaringan kulit. Di atas ada struktur epidermis, kemudian ada dermis, dan ada jaringan penyangga di bawah kulit. Kita perhatikan di epidermis ada sel-sel epitel, kemudian di bawahnya ada dermis, itu ada pembuluh darah, dan ada saraf, ya. Ada rambut, kelenjar keringat, dan sebagainya. Jadi kalau terjadi luka, terjadi robekan pembuluh darah, maka akan dibuatkan proses regenerasi oleh tubuh kita dengan tujuan mengembalikan seperti semula. Harapannya seperti itu. Jadi muncul epitelnya, pembuluh darahnya, dan sebagainya. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita lihat bagaimana mekanismenya.
Tiap luka pasti ada perdarahan. Kalau keluarnya darah itu sangat menguntungkan. Kalau darah tidak keluar, maka tidak akan dimulai proses penyembuhan luka. Kenapa? Karena aliran darah itu di dalamnya terkandung sel-sel yang penting bagi regenerasi jaringan. Selain sel ada faktor-faktor inflamasi, ada growth factor dan sebagainya. Jadi respon pertama tubuh kita untuk melakukan penyembuhan luka dimulai dengan tahap persiapan. Tahap persiapan itu disebut tahap inflamasi. Apabila sudah disiapkan, maka kita akan masuk kepada proses proliferasi yang nantinya akan menghasilkan jaringan granulasi, jaringan pengganti mengisi defek kulit tersebut yang rusak. Tentu maka ada fase ketiga yaitu fase penyembuhan luka. Fase penyembuhan jaringan luka. Pada fase hemostasis, maka keluarlah platelet atau trombosit. Itu akan terjadi penggumpalan. Ini akan menutup defek luka yang di atasnya itu. Kemudian di bawahnya akan diisi dengan jaringan granulasi, jaringan yang baru. Tapi sebelum proses itu berlangsung, maka ada proses penyiapan. Proses penyiapan itu dikenal dengan istilah inflamatori. Kenapa? Karena di situ keluar sel-sel inflamatori. Yang paling utama adalah senyawa namanya sitokin. Sitokin ini senyawa protein yang berfungsi untuk menjadi komunikator di antara sel-sel inflamatori yang lain, misalnya monosit, makrofag, dan neutrofil. Jadi sitokin ini memicu keluarnya sel monosit, dan sel monosit memicu perubahan bentuk menjadi sel makrofag. Sel makrofag, makro artinya besar, ukurannya, fag itu fagosit. Jadi dia sel ini memakan sel-sel yang mati, jaringan nekrotik, dan juga sel sitokin ini akan memicu rilisnya atau keluarnya sel neutrofil. Sel neutrofil ini berfungsi untuk memakan bakteri-bakteri yang muncul di daerah luka. Kalau sudah bersih kondisinya, maka berlangsunglah proses proliferasi. Artinya, proses untuk menghasilkan jaringan yang baru. Itu dimulai ketika makrofag itu mengeluarkan growth factor, faktor pertumbuhan untuk memicu fibroblast. Sel fibroblast di jaringan yang sehat, yang tidak luka, itu ditarik, namanya migrasi ke dalam jaringan yang luka untuk berproliferasi. Kemudian sel fibroblast itu akan mengeluarkan serat-serat kolagen dan juga akan mengeluarkan matriks penyangga jaringan kulit. Dan ini juga sel-sel endotel dari pembuluh darah di sekitarnya itu ditarik oleh pengaruh growth factor untuk masuk ke daerah luka untuk mensuplai darah. Proses tersebut disebut sebagai angiogenesis. Nah, kemudian juga disiapkan sel limfosit memproduksi sel plasma dengan tujuan untuk mengamankan supaya tidak terjadi proses untuk mencegah kemungkinan terjadinya potensi infeksi di daerah luka itu. Kemudian growth factor juga memicu sel epitel di atas luka itu membentuk epitel-epitel disebut dengan istilah epitelisasi. Jadi terlihat di sini betapa pentingnya peran growth factor. Nah, growth factor ini bekerja di dalam tingkat kelembaban yang tertentu. Apabila tingkat kelembaban itu tidak pas, maka growth factor tidak bisa bekerja dengan maksimal. Artinya susah melakukan migrasi ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Dan kita lihat juga bahwa dalam proses ini dibutuhkan protein yang cukup dan sel-sel yang lain. Ini yang menjelaskan mengapa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi bagi berlangsungnya proses penyembuhan luka yang sempurna. Pada fase proliferatif ini, susunan sel-sel fibroblast, kolagen, dan matriks belum sempurna. Nah, ini akan disempurnakan pada fase berikutnya, yaitu fase maturasi. Pada fase maturasi ini, sel growth factor akan memicu terjadinya reorganisasi sel fibroblast dan sel kolagen menjadi bentuknya teratur, dan kemudian di atas dipicu epitelisasi. Apabila ini nggak bagus prosesnya, misalnya ya, sel fibroblast lebih sedikit dibanding jumlah kolagen, yang tumbuhkan jaringan yang bagus, tapi jaringan paut atau scar.
Kemudian growth factor juga memicu fibroblast untuk berikatan dengan sel-sel otot, membentuk myofibroblas untuk meningkatkan tensile strength daripada jaringan kulit. Proses maturasi ini tentu tidak bisa cepat, bisa berlangsung setahun sampai 2 tahun. Sedangkan proses inflamatori cukup cepat, 1 hari biasanya sudah selesai. Dua langsung proses pembentukan jaringan sekitar 1 hari sampai 2 minggu. Ini hal yang penting yang perlu dipertimbangkan ketika kita merawat luka. Oleh karenanya banyak faktor yang mengaruhi, tapi tujuan utama daripada perawatan luka adalah restorasi. Ini mengembalikan fungsi dan integritas daripada jaringan yang rusak dengan mencegah terjadinya kecacatan dan infeksi. Banyak faktor memang tadi bisa dijelaskan, bisa dibaca di handout saya, faktor lokal dan faktor sistemik. Bagaimana nasibnya luka itu? Kalau proses penyembuhan luka tadi berlangsung secara baik, maka akan terjadi penyembuhan luka yang sempurna. Apabila prosesnya lambat, penyembuhannya berlangsung lambat, delayed healing, tapi bisa juga kronik, jadi ada infeksi berulang-ulang, dan yang paling tragis kalau luka itu tidak bisa sembuh, unhealed bone. Apa komplikasinya? Terbentuk scar, keloid, infeksi, sampai berakhir dengan sepsis, kontraktur, dan sampai tidak bisa digunakan maka terjadi amputasi. Nah, sebetulnya sebagai dokter kita hanya menyiapkan kondisi yang optimal. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah SWT. Jadi tugas kita adalah menyiapkan kondisi yang optimal. Kalau kondisinya tidak optimal, kelembabannya kurang, proteinnya kurang, tentu proses pembentukan jaringan yang baru pasti akan terhambat. Misalnya proses infeksi. Nah, infeksi akhirnya akan menghambat penyembuhan luka. Bagaimana tanda-tanda infeksi bisa dilihat di handout yang sudah saya berikan. Semua jenis luka itu membutuhkan tingkat kelembaban yang cukup. Karena itu perlu dijaga. Kalau di beberapa negara Eropa ada parameter alat untuk mengukur kelembaban luka, tapi kita nggak punya, ya kita subjektif saja. Dijaga jangan sampai terlalu rendah, jadi kita atau terlalu tinggi, kelembabannya malah jadi kering. Harus pas. Sebab kalau nggak pas, itu migrasi ke faktor akan terhambat dan sel-sel akan susah berproliferasi. Kalau begitu apa prinsipnya kita merawat luka? Jadi dressing ini sangat penting. Jadi luka itu sangat penting. Kita harus bersihkan produksi cairan, kemudian harus pertahankan kelembaban dan sebagainya ini. Gimana kita mengevaluasi luka? Kita harus ketahui rewat luka dan penyakit yang mendasarinya, dan kita lihat fisiknya, dan kita lakukan beberapa perusahaan penunjang. Ada di handout, bisa dibaca lewat luka ini, pengobatan sebelumnya, dan keterangan lain yang mungkin penting. Pada pemeriksaan fisik kita ukur berapa luasnya luka, panjangnya, lebarnya, kemudian ada produksi nanah atau tidak, dan bagaimana dasar luka itu, apakah ada jaringan granulasi atau tidak. 3 variabel ini nanti dipakai untuk menentukan apakah pengobatan penyembuhan kita, perawatan luka kita berat atau tidak. Dan juga harus dipastikan pembuluh darahnya harus oke, dengan pemeriksaan penunjang nanti, kemudian juga status neurologisnya pasien. Pemeriksaan yang penting tentu saja HB, leukosit, trombosit, dan LED, CRP, dan juga radiologi, foto tulang, atau mungkin angiografi untuk memastikan status pembuluh darah dan beberapa pemeriksaan yang khusus. Di sini saya akan sampaikan 4 hal penting ketika kita melakukan penataan luka. Ya. Jadi prinsip penataan luka tetap harus memperhatikan nyawa pasien. Jadi life saving dipentingkan daripada setelah itu adalah limb saving. Jangan sampai kita melawat anggota gerak yang luka, tapi
tidak mematikan keselamatan nyawa pasien. Nah, pada luka itu yang penting adalah dipastikan tidak ada infeksi. Ya, ini biasanya kita berikan larutan steril sebanyak-banyaknya, maka istilahnya adalah dissolution is solution. Dan kita jaga kelembabannya, kita pastikan pasokan aliran darahnya bagus, dan kalau dia di daerah persendian sebaiknya kita pasang backslap. Kita siapkan alat-alatnya. Di sini ada untuk menampung cairan. Kemudian ada kasa steril, ada balut steril, ada elastik beban yang steril, ada handskun steril, alat-alat yang steril, kemudian ada kain duk steril, ini alas plastik steril untuk alas luka, dan ini handskun yang tidak steril. Dan apa bahan-bahannya? Kita lihat ada larutan untuk membersihkan luka, betadine, NaCl, alkohol, H2O2, dan juga ada kolagen, ada pembalut 3 derm, dan ada pembalut yang baru yang beta plus. Dan ada larutan plasma, ada APC, dan sebagainya. Yang penting diperhatikan adalah proteksi terhadap petugas. Kalau dalam situasi wabah, ya harus gunakan APD yang standar seperti ini. Pasien juga harus diproteksi, tidak boleh infeksi. Lukanya juga harus dijaga, harus steril. Alat-alat harus steril, bahannya harus steril, dan ruangannya harus bersih. Metodenya bisa dengan secara non-operatif, bisa operatif, dan bisa kombinasi antara operasi dan tidak operasi. Bagaimana tekniknya? Secara garis besar ada 3 teknik yang kita lakukan. Teknik tradisional pada masyarakat biasa umum, dan teknik kedokteran, dan teknik dengan teknik rekayasa jaringan. Masyarakat suka menggunakan daun binahong atau daun lidah buaya untuk merawat luka. Pada kedokteran ada 4 hal yang dilakukan, yaitu adalah debris demam, memastikan tidak ada debris, tidak ada sumber infeksi di luka, kita pastikan. Kemudian kita lakukan pembalutan dan kita lakukan stabilisasi daerah luka. Ini contoh madu. Madu sangat penting karena dia meningkatkan epitelisasi, kedua dia menyerap produksi cairan, yang ketiga sebagai antibakteriostatik. Propolis juga seperti madu, hanya di propolis tidak bisa menyerap cairan. Ini ada APC. Ini ada pembalut yang baru yang namanya beta plus. Jadi kita tidak, setelah lukanya bersih, kita langsung kasih beta plus ini, tidak perlu superatul dan sebagainya. Nah, hasilnya juga cukup bagus. Nah, teknik yang terbaru ada yang berbasis sel, yaitu menggunakan scaffold, sel, dan molekul signal. Ini bisa dibaca di paper saya, Issue Engineering Therapy for Unhealed Diabetic Wound using Mononuclear Stem Cell, Plasma, Rich platelet, dan kolagen. Ini contoh kolagen, kolakur. Ini paper saya yang membuktikan bahwa setiap terjadinya perlukaan atau luka, maka akan terjadi rilis daripada growth factor. Ada 3 growth factor yang saya pelajari, TGF, IGF, dan FGF. Sebetulnya masih banyak growth factor yang lain. Ini contoh growth factor yang terjadi di pasaran dan yang akan sangat mahal. Kalau yang mau murah, kita bisa buat sendiri dari darah pasien, yaitu PRP. Ini contoh yang cukup bagus juga dengan kombinasi scaffold dan growth factor. Contoh dengan teknik rekayasa jaringan menggunakan sel, ini sel MNC, ini sel punca mesenkimal. Ini ada contoh kasus, ini adalah seorang perempuan yang mengalami kecelakaan, terlihat terjadi degloving, artinya jaringan kulitnya hilang, dan jaringan di bawah kulit juga hilang. Epidermis hilang, dermis hilang, kemudian kena juga otot, dan ini expose tendonnya. Pasien menolak dilakukan skin graft, cangkok kulit, maka kita lakukan pemberian plasma, madu dan plasma, tapi belum optimal hasilnya, masih terlihat skar dan keloid. Setelah menggunakan sel ini, contoh yang kedua itu cukup bagus, ini tanpa dioperasi dan tanpa dijahit, cukup bagus, cukup halus. Sekitar 2 bulan. Ini setelah 6 bulan follow up, hasilnya juga masih bagus. Ini contoh pada digital stenosis, ada obstruksi, kita bersihkan infeksinya, kita berikan sel, hasilnya cukup bagus. Ini contoh luka diabetes, juga cukup bagus hasilnya.
jaringan tulangnya juga terbentuk sedikit. Ini luka juga muncul ini epitel-epitelnya. Juga luka. Ini defek yang luas, terlihat luas lukanya ini. Diberikan perawatan dengan menggunakan teknik rekayasa jaringan, maka muncul dalam waktu 2 bulan. Dan terlihat tanpa dijahit ini bisa menutup lukanya dan juga kempes di sedia kala. Mungkin ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang kita lakukan, kita harus memastikan lukanya sembuh. Kemudian bisa berfungsi normal, tidak ada komplikasi dan tidak ada kecacatan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan kami tunggu dalam bentuk diskusi mungkin lebih manfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya Dr. Basuki mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.